Ini yang bikin saya betah setiap hari kerja Pak Ustadz. Udah dapat rezeki, tiap hari dapat ilmu tambahan dari Pak Ustadz. Karena ngopinya kan ngobrol perihal iman Pak Ustadz. Lagi-lagi ngobrolin tentang ini Pak Ustadz. Apa tadi, gosip, fitnah dan segala macam. Itu kan fitrahnya manusia katanya, ya kan, untuk membongkar aib. Tapi gimana caranya supaya kita sebagai manusia ini terhindar dari yang namanya mengfitnah, membongkar aib orang, ghibah. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, gini ya. Kita melihat di warkop sini. Kita nih lagi cerita-cerita, tiba-tiba ada yang datang bawakan kita gosip. Ya. Anu ketangkap, anu. Kita kan langsung enak. Iya, Kenapa Pak. kita merasa enak? Karena ada bisikan setan. Setan bisik. Bagaimana cara menghindari itu? Dengan mengucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Nah, biasa kan bermula dari sinetron, cerita. Jelek betul istrinya. Aduh. Nih, dicerita. Tadi cerita sinetron, tiba-tiba nyerempet. Iya, seperti tetangga saya tuh istrinya. Langsung nyerempet ke tetangga. Dan ketika sudah mulai menyerempet ke tetangga, kalau orang yang beriman, maka dia akan melawannya dengan cara na'udzubillah min zalik. Waalaikumsalam. Maaf nih ya. Kenapa Mbak? Jadi ikut dengar, boleh ikut ngobrol nggak Loh, nih ya? boleh. Mbak udah pesen kopi? Udah pesen. Silakan Jadi Pak Ustadz. kebetulan Mau ngobrol ini Mbak Indah ya? Iya. Mbak Indah, silakan mau ikut ngobrol, boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Oke. Tapi saya tidak usah lihat ke sini ya. Kenapa sih Pak Saya Ustadz? lihat ke sini aja. Kenapa Pak Ustadz? salah pakai di mulut. Aduh. Tadi dari tadi ngobrolin tentang ini ya. Apa, Pak Ustadz? Gosip gitu ya. Kebetulan saya teh presenter gosip 10 tahun. Oh iya Mbak Indah, kan 10 tahun bawain acara gosip itu, tapi kan tuntutan kerja Pak Ustadz. Gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Ya, kalau yang dulu itu 10 tahun, belum tahu. Merasa bahwa itu boleh-boleh saja. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni. Mudah-mudahan. Sebentar. Belum jadi ya kopinya ya? Pak Ustadz, Mbak Indah kita ngobrol di tengah boleh nggak? Lebih enak ngobrol di Boleh. tengah. Saya iya, bawakan boleh, kopinya boleh, Pak Ustadz. Ya. Oke, ayo Mbak Indah sini. Mbak Indah di tengah deh, Pak Ustadz sebelah sini. Pak Ustadz apa? Oh, Pak Ustadz di situ. Ya, Oke. silakan sini. Gimana nih jadinya? Rasanya gimana? 10 tahun membawakan acara gosip, waktu itu belum sadar ada perasaan, Itu aduh dia. saya salah nih, saya berdosa ngomongin orang, belum tentu bener lagi beritanya. Gimana tuh Mbak Indah? Jadi memang ini tadi makanya magnetnya kenceng banget kok ngomongin gosip nih, saya langsung tersentil gitu kayak Pak Ustadz. Iya. Jadi 10 tahun kerja itu tuh memang tahu sih sebenarnya salah gitu kan. Ngomongin orang nih gitu. Oh udah tahu, udah sadar? Iya, tapi kan balik lagi ya, kadang kan jurnalistik juga kan ada bukti-bukti, ada Iya. fakta-fakta gitu. Jadi segimana mungkin menyampaikannya itu secara halus lah begitu ya. Iya. Cuman memang diniatin, balik lagi kali ya, tergantung niat. Kadang-kadang Niatnya cari- pembelaannya seperti itu gitu. Iya. Tergantung niat aja kali, niatnya mah ibadah gitu. Iya. Gimana tapi ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Ini yang kemudian orang awam keliru. Iya Pak Ustadz. Yang penting kan niat. Ah. Yang penting kan niatnya baik. Niat baik tidak cukup. Harus disertai dengan cara yang baik. Saya niat kaya. Allah tidak melarang saya kaya. Tapi saya mencuri. Salah. Itu caranya salah. Ya. Saya niat memiliki mobil. Tapi saya korupsi. Niat miliki mobil tidak dilarang dalam Islam. Tapi cara korupsi itu yang dilarang. Jadi niat dan cara harus sama-sama baik. Nah Iya, itu. iya. Kemudian soal tadi dinyatakan bahwa ya kan ada investigasi. Ya. Benar ada datanya, benar ada faktanya. Itulah yang disebut tadi dengan Ghibah. ghibah. Meskipun ada faktanya, ada buktinya, kejadiannya benar, tapi kita sebar, apalagi kita sebar aibnya orang, kan aib itu namanya orang kalau bercerai. Astagfirullah. Yang tadinya kasihan masih bisa ngakur, masih bisa rujuk, karena dipanas-panasi, dipermalukan di TV, dan itu digoreng-goreng terus 24 jam itu, akhirnya cerai beneran. Nah itu berarti kita ikut berdosa. Iya. Saya kan hanya menyampaikan, benar kita menyampaikan, tapi asas fikih mengajarkan asas fikih artinya hukum dasar. Iya. Asariku pisarru sarri, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya.
Ya, makanya saya mohon maaf meskipun ini ngeri kedengaran, tapi saya harus sampaikan. Ya, Pak Ustadz. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kulil haqqu walau kana murram, sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Pahitnya misal, saya kan bertobat sekarang. 10 tahun yang lalu semua gosip saya ulas dengan tuntas. Ya. Tapi saya sudah tobat. Nah, ini tobatnya agak susah. Kenapa susahnya? Karena saya harus datang kepada orang yang saya beritakan, minta maaf. Kewajiban kita hanya minta maaf. Soal dia maafkan kita atau tidak, lain urusan. Pokoknya udah minta maaf. Pokoknya udah minta maaf deh. Kewajiban gugur. Nah, kewajiban gugur. Yang jadi masalah kalau kita tidak minta maaf. Iya sih. Nah, itulah beratnya bergosip. Iya. Nah, maka, nah ini kisah lagi nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, kumpul para sahabat, atadruna manil muflis? Kau tahu nggak siapa yang bangkrut nanti? Macam-macam jawaban sahabat. Tidak sholat ya Rasul? Wah, tidak. Sembahyang jitawah. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul? Wah, dia puasa. Senin Kamisnya lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul? Wah, bayar zakatnya semua dia bayar. Zakat fitrah, zakat harta dia selesaikan. Yang tidak haji padahal sudah mampu nih. Dia sudah haji. Bahkan umroh tiap bulan. Terus? Tiap tahun. Wah, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat penasaran, kok bisa bangkrut? Bagaimana caranya? Nah, dia sembahyang tawah, dia puasa, dia haji, dia zakat. Bagaimana kok bisa bangkrut? Nabi lalu bersabda, betul, hubungannya kepada Allah baik. Hablum minallahnya lengkap. Tapi sayang sama tetangganya rusak, sama teman kantornya rusak. Maksudnya apa? Ya, tetangganya dia gosip. Itu anaknya yang keriting bukan anaknya suaminya. Karena suaminya lurus rambutnya. Malu dia. Satu komplek diusir dia. Gara-gara fitnah. Cerita. Maka jalan terbaik ketika mendengar fitnah seperti tadi, cerita kejelekan orang, maka ucapkan na'udzubillah min zalik. Misalnya Mbak ya, tiba-tiba datang kawan, lagi ngerumpi. Kita tadinya ngomong soal sunnah, ngomong soal dakwah, tiba-tiba ada aja teman kita yang belum bertobat, membawa bahan-bahan fitnah. Langsung kita kan respon, oh iya benar sekali tuh, memang begitu sifatnya. Iya, itu sering banget Pak Ustadz, kadang-kadang nggak sadar lagi. Suka istilahkan suka ikut campur. Iya. Ya, ibaratnya sama kasarnya apa Pak Ustadz? Namanya toge. Toge. Coba lihat toge, suka ikut campur tuh. Kita bikin pecel, ada. Gado-gado, ada. Kupat tahu, ada semua. Soto Banjar, ada. Soto Betawi, ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan dia bengkok. Tidak ada toge yang lurus, semua bengkok. Iya benar juga, benar. Maka kalau ada pagi-pagi sudah gosip di kantor, toge nih ya. Oh, sebutannya toge. Al-Quran menjelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Bangkrut dia. Iya. Kenapa dia bangkrut? Karena ketika dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu. Dia memang rajin sholat, tapi saya pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya kalah caleg. Ya kan disebar fitnah. Iya. Akhirnya orang tidak memilih dia. Iya. Dekat-dekat pilpres, pilkada, pilcaleg, itu berita-berita bohong, hoax disebar. Ya, disebar. Hanya karena benci kepada rezim, semua dia sebar. Sekarang kan seperti ini, wabah ini sekarang kan virus apa, masih banyak yang tidak percaya. Dan kalau dulu orang bergosip, tidak semudah sekarang. Kalau dulu orang mau bergosip, tatap muka. Ya kan? Harus ketemu. Sekarang, satu di Jakarta, satu di Bekasi, satu di Bogor, satu di Bandung. Enggak, di grup WhatsApp. Iya benar. Yang dicerita yang saudaranya yang ada di Sulawesi. Iya. Dan kita enak mengikutinya. Kenapa enak mengikutinya? Setan. Mengipas-ngipasi kita. Iya. Nah, ingat lagi, itu bahayanya namanya fitnah, ghibah. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada perempuan. Jadi kenapa bukan laki-laki? Karena memang perempuan fitrahnya ghibah, gosip. Emang bener gitu Mbak Indah? Ya kan? Kayak refleks gitu ya. iya. Ngobrol tuh. Perempuan cantik,
tapi kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya. Dia teriak sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai saudaranya. Bangkai saudaranya dia makan. Lalu Nabi bertanya, Jibril, beleng-beleng. Beleng-beleng, iya. Bodoh betul dia. Iya. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang senang dan hobi menceritakan kejelekan orang lain. Mudah-mudahan pemandu acara-acara gosip di TV yang kita sebut dengan infotainment, ya, wartawannya, kameramennya, editingnya, semua yang terlibat di situ, Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Tapi agak susah bertobatnya, harus datang kepada yang bersangkutan. Banyak banget lagi ya Pak Ustadz ya, tiap hari soalnya susah ngitungnya. Pak Ustadz, sebelum saya lagi nanya sama Pak Ustadz, terus gimana, apa yang dilakukan sama Mbak Indah nih begitu tahu, aduh saya salah nih gitu. Berusaha untuk taubat aja gitu. Tapi Terus? ya itu, kalau Pak Ustadz bilang suruh minta maaf sama satu-satu sama narasumbernya, gimana caranya ya Pak Ustadz? Ya, Mbak Indah kalau tahu dan punya nomor kontaknya, sebaiknya saya dulu hilaf. Soal dia memaafkan atau tidak bukan urusan kita. Yang penting sudah ada niat untuk berbuat baik. Sebisa mungkin dilakukan. Sebisa mungkin ya. Lalu bertobat, tobatnya itu tidak cukup hanya berhijab, tobatnya tidak diulang. Iya, jangan diulang lagi. Jangan Terus diulang lagi. Mbak Indah secara pekerjaan, profesi, pendapatan gimana tuh setelah berhijab, terus meninggalkan dunia 10 tahunnya. Itu kan bisa dibilang bidang keahliannya Mbak Indah. Wah, kalau cerita tentang itu pasti banyak yang ngalamin juga ya. Mungkin kalau dari segi uangnya memang, dari segi rezeki apa ya namanya, pendapatannya, finansialnya itu mungkin memang berkurang jauh. Tapi kan banyak juga belum tentu berkah. Ya, Mbak Indah yang paling penting Ustadz ya. itu rezeki itu banyak penting. Tapi yang jauh lebih penting barakah.